semuanya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di kelas online TOEFL Preparation angkatan ketiga ini. Nah, di video ini, di video pertama kita akan belajar tentang apa itu TOEFL. Kemudian kita juga akan belajar bagian-bagian dari TOEFL itu isinya apa saja dan bagaimana cara menghitung skor TOEFL. Nah, yang pertama kita langsung saja belajar tentang apa itu TOEFL. Di sini di layar kalian ini, jadi TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language, atau kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia adalah tes yang menguji kemampuan bahasa Inggris yang ditujukan untuk pembicara bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Begitu. Nah, tes TOEFL ini itu adalah sebuah merek ya. Jadi dia itu diciptakan atau disusun oleh sebuah organisasi. Nah, organisasinya itu bernama ETS, Educational Testing Service. Kita singkat menjadi ETS gitu. Jadi si ETS ini tuh didirikan pada tahun 1947, is the world's largest private non-profit educational testing and assessment organization. Adalah sebuah organisasi non-profit di bidang pengukuran pendidikan tentang tes-tes gitu, dan dia itu berbasis atau asalnya itu dari Amerika, New Jersey ini gitu. Jadi yang punya TOEFL itu ya si organisasi yang bernama ETS ini. Nah, sebenarnya si ETS ini tuh tidak hanya mengeluarkan atau menyusun tes TOEFL saja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di website resminya, itu teman-teman bisa cari saja di Google ets.org. Nah, nanti di halaman pertamanya akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa tes yang dihasilkan oleh ETS atau yang dikeluarkan oleh ETS. Yang pertama itu ada GRE, ada HiSET, ada Praxis, dan TOEFL itu sendiri sama TOEIC. Jadi nggak cuma TOEFL aja ya, dan masing-masing dari tes ini tuh mengukur sesuatu yang berbeda. Kalau TOEFL sama TOEIC itu digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Nah, keduanya berbeda. Kalau TOEIC itu the global standard for assessing English language proficiency for the workplace. Jadi digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang, tapi konteksnya untuk yang kerja. Tapi sedangkan kalau yang TOEFL ini dia konteksnya untuk yang akademik gitu. Nah, TOEFL itu sendiri dia itu nggak cuma satu, jadi ada beberapa macamnya juga. Kita sebut saja namanya TOEFL Family. Nah, di dalam TOEFL Family itu ada 4 macam jenis TOEFL. Ada TOEFL Primary, ada TOEFL Junior, ada TOEFL ITP, dan TOEFL IBT. Nah, perbedaan dari keempatnya itu apa saja? Kalau TOEFL Primary itu digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris anak-anak usianya sekitar 8 tahunan, berarti level SD gitu. Kalau TOEFL Junior itu sama, mengukur kemampuan bahasa Inggris tapi usia anaknya itu 11 tahun ke atas, jadi sekitar SMP lah. Kemudian kalau ITP, Refining English Language Skills for University Level Learners, dan TOEFL IBT, Assessing Student for Skill English Proficiency for University Level Admission. TOEFL ITP dan TOEFL IBT itu dia hampir sama-sama mengukur kemampuan bahasa Inggris yang konteksnya itu akademik. Tapi di sini perbedaannya adalah di bagiannya. Kalau TOEFL ITP terdiri dari 3 bagian, listening, structure and written expression, dan reading. Tapi kalau TOEFL IBT itu ada speaking, ada writing, listening, ada reading juga. Nah, kalau kita mau ke luar negeri untuk belajar melanjutkan studi S2, nah biasanya kita itu disuruh untuk melampirkan sertifikat TOEFL IBT ketika kita melamar atau mendaftar ke universitas tersebut gitu. Terutama tuh universitas yang
berada di Amerika, Australia atau Inggris yang pokoknya bahasa Inggris itu dominan digunakan di sana. Nah, itu biasanya mereka meminta TOEFL IBT. Tapi kalau TOEFL ITP nggak bisa digunakan untuk mendaftar universitas di mana bahasa Inggris itu digunakan secara dominan, karena ini tuh hanya untuk level lokal saja. Jadi dalam lingkup satu negara aja. Misalnya kalau di Indonesia ya berarti digunakan dalam lingkup satu Indonesia saja. Sebenarnya mereka itu hampir sama, cuman kalau ITP itu singkatnya, simpelnya adalah merupakan versi lebih sederhana dan lebih murah daripada TOEFL IBT. Karena TOEFL IBT sendiri itu harganya sangat mahal, sekitar 3 juta, 3 jutaan tergantung dolar itu gimana di Indonesia. Tapi kalau TOEFL ITP sekitar 550.000. Beda-beda juga. Ada juga institusi yang biayanya itu sekitar 650, ada yang 475 gitu. Tapi sekitar 550.000. Kalau yang IBT itu sekitar 3 juta. Nah, di video ini, di kelas kita ini, kita mau belajar TOEFL yang mana sih? Primary, Junior, ITP, atau IBT? Nah, kita akan mempelajari TOEFL ITP, karena TOEFL ITP ini peminatnya itu banyak sekali. Dan manfaatnya sertifikat ini tuh banyak sekali. Pertama, kalau kita mau lulus S1, biasanya kita harus melampirkan TOEFL, sertifikat TOEFL ITP dengan minimal skor itu sekitar 450 untuk lulus S1. Nah, kalau mau lulus S2 biasanya tuh 500, kalau S3 tuh 550. Itu satu ya, pentingnya untuk lulus kuliah. Kedua, untuk mendaftar kerja. Nah, mendaftar kerjanya itu biasanya ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan si pelamar kerja ini untuk memiliki sertifikat TOEFL ITP. Biasanya untuk posisi-posisi tertentu yang dimana si pelamar ini atau si calon pekerja ini tuh harus punya skill berbahasa Inggris yang bagus. Kemudian bisa juga digunakan untuk mendaftar program-program student exchange, program-program yang skalanya internasional gitu. Tapi tidak untuk kuliah ya, untuk mendaftar kuliah di luar negeri itu tidak. Ada juga beberapa beasiswa yang boleh daftarnya pakai ITP. Tapi nanti untuk mendapatkan LOA di universitas di luar negeri itu dia harus pakainya yang TOEFL IBT. Jadi salah satu manfaat dari TOEFL ITP adalah mendaftar beasiswa. Beasiswanya beasiswa tertentu. Ada itu beasiswa LPDP yang jalur luar negeri itu bisa pakai ITP. Ada beasiswa Fulbright juga bisa pakai ITP. Terus beasiswa AS juga bisa pakai ITP. Tapi nanti kalau kita mau mendapatkan letter of acceptance dari universitas di Amerika, Australia, Inggris, soalnya semua universitas yang dominan bahasa Inggrisnya, kita diminta untuk TOEFL yang IBT. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mau kuliah ke luar negeri juga ujung-ujungnya biasanya diminta yang TOEFL IBT gitu, yang ini. Itu ya. Oke, jadi sudah jelas untuk pembelajaran kita akan mempelajari yang TOEFL ITP ini karena banyak sekali peminatnya. Kemudian kita akan mengenali jenis sertifikatnya atau penampilan dari sertifikat TOEFL ITP itu seperti apa. Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya. Jadi untuk tes TOEFL ITP itu kita bisa mendaftar di institusi atau lembaga-lembaga kursus yang menyediakan. Jadi kan biasanya ada lembaga kursus atau institusi pembelajaran bahasa Inggris yang mengadakan tes TOEFL. Nah itu kita harus cari tahu dulu nanti sertifikat yang dihasilkan oleh lembaga itu sertifikat resmi
atau sertifikat yang hasilnya cuma prediction aja. Jadi biasanya kalau harga tesnya itu 550, 475 atau lebih dari itu biasanya sertifikatnya resmi. Tapi kalau tesnya itu cuma 50.000, 100.000, itu nanti sertifikat yang dihasilkan itu hanya bersifat prediction saja. Gitu ya. Jadi teman-teman sebelum mendaftar tes TOEFL itu harus cari tahu dulu institusinya itu dia mengeluarkan sertifikat apa? Sertifikat resmi atau yang hanya bersifat prediction saja. Ini adalah sertifikat untuk yang TOEFL ITP yang resmi yang dikeluarkan oleh ITS. Jadi si ITS ini walaupun dia kantornya berada di Amerika, tapi dia bekerja sama dengan institusi-institusi atau lembaga-lembaga pengajaran bahasa Inggris di seluruh dunia. Dan di Indonesia itu di kota-kota besar terutama itu ada banyak sekali. Contohnya saya kan di Semarang, itu ada bisa di Undip, bisa di Udinus, bisa di English First, bisa banyak. Itu biasanya kalau nggak di UPT pengembangan bahasa di universitas-universitas, itu bisa di lembaga kursus seperti English First, LIA, seperti itu. Di kota-kota besar itu banyak. Nah, teman-teman kalau mau cari tahu itu institusinya apa saja yang menawarkan tes TOEFL resmi, itu silakan browsing aja di Google, nanti akan keluar daftarnya. Misalnya tes TOEFL ITP resmi Jakarta, tes TOEFL ITP resmi Jogja, itu nanti akan keluar sendiri daftar lembaganya itu apa saja. Oke, kita kembali membahas sertifikat ya. Ini adalah penampakannya. Jadi judulnya adalah Certificate of Achievement. Dan ini yang di pink itu saya tutupi. Itu sebenarnya adalah nama kita. Kemudian di sini ada skornya itu berapa dan total skornya berapa. Nah, sertifikat ini kertasnya itu kertas khusus dan ada nomor terbitnya di sini di bawah ini. Ini kurang jelas ya. Jadi kalau ada orang yang mau memalsukan sertifikat ini, itu akan sangat sulit sekali karena sertifikat ini kertasnya itu kertas khusus gitu ya. Jadi susah untuk diduplikasi, dan lagian ada juga nomor sertifikatnya. Jadi nanti bisa dicek dong di kantor resminya kalau ini sertifikatnya asli atau palsu. Ini penampilan depannya, kemudian bagian belakangnya ada seperti ini. Ada keterangan interpretasi skornya. Jadi kalau misalnya skornya berapa, skornya itu dibagi ke dalam beberapa level ya. Ada C1, B2, ada B1. Kalau B1 itu kemampuan kita seperti apa? Ini di sini keterangannya. Kalau B2 keterangannya seperti apa? Kalau C1 keterangan kemampuan kita itu seperti apa? Kemudian kita nanti juga akan dapat kertas seperti ini. Ini adalah TOEFL ITP Official Score Report. Laporan dari skor kita. Ini interpretasi skor kita yang lebih detailnya lagi. Jadi misalnya ini ya skor, your total score. Total skor kita itu segini. Dan total skor masing-masing sectionnya segini, segini, dan segini. Nah, masing-masing sectionnya ini itu kita ada di level berapa. Kalau ini kan B1, ini B2, ini B2 saja gitu. Nah, ini nanti ada keterangannya kemampuan kita di level B1, listeningnya itu seperti apa. Kemampuan kita di level B2, structure and written expression itu seperti apa. Kemampuan kita di reading comprehension di level B2 itu seperti apa. Jadi kertas ini itu adalah interpretasi skor kita, info yang lebih lengkap daripada yang ini. Gitu. Kalau ini kan secara umum, kalau ini khusus buat kita. Ini bagian belakangnya kayak gini. Ada panduan bagaimana cara kita menginterpretasikan skor kita. Kemudian kita juga akan dapat satu kertas lagi. Ini TOEFL ITP Score Report. Ini kertasnya tuh kecil banget. Isinya tentang identitas kita sama skor kita itu berapa. Jadi kalau kita mau daftar tes TOEFL yang resmi,
di institusi yang resmi juga, kita nanti setelah tes itu akan mendapatkan 3 dokumen ini. Sertifikat, kemudian ini, dan ini. Dan biasanya ketiga dokumen ini bisa diambil atau sudah terbit sekitar 7 hari atau 2 mingguan. Jadi sekitar segitu. Jadi nggak bisa langsung ya, agak lama juga, sekitar 2 minggu. Nah jangan lupa teman-teman, nanti kalau mau daftar tes juga harus tanya juga, ini nanti hasilnya itu bisa diketahui tanggal berapa, sertifikatnya bisa saya ambil tanggal berapa, begitu. Oke, tadi ya kita sudah mempelajari jenis-jenis tes TOEFL, kemudian sertifikat TOEFL itu seperti apa. Terus ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari tes TOEFL yang ITP. TOEFL ITP itu dibagi menjadi 3, ada listening comprehension, ada structure and written expression, sama reading comprehension. Listening comprehension mengukur kemampuan untuk memahami bahasa Inggris dalam konteks universitas. Maksudnya adalah kita akan diuji kemampuan mendengarkan, tapi nanti materinya, konteksnya itu tentang kehidupan akademik di universitas gitu. Jumlah soalnya itu 50 soal dan durasinya itu sekitar 35 menit, karena bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, tergantung lamanya audionya itu. Kemudian section yang kedua adalah structure and written expression, atau simpelnya bisa kita sebut grammar gitu aja ya. Menguji kemampuan dalam mengenali kalimat yang benar secara gramatikal dalam standar bahasa tertulis bahasa Inggris. Kita akan diuji kemampuan grammar kita di sini. Soalnya sedikit, ada 40 soal dan durasinya adalah 25 menit. Section yang terakhir adalah reading comprehension, mengukur kemampuan membaca dan memahami materi bacaan akademik yang ditulis dalam bahasa Inggris. Ini nanti kita ada passage, ada teks akademik, nah kita disuruh baca, terus nanti diikuti oleh beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang sudah kita baca itu. Nah teksnya itu teks yang akademik ya, karena konteksnya dari listening, structure, sampai reading comprehension itu semuanya akademik. Soalnya ada 50 soal dan durasinya adalah 55 menit. Jadi total soal itu sekitar 140 soal dan durasinya itu sekitar 115 menit. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung skor TOEFL itu. Oke. Jadi skor TOEFL itu tidak dihasilkan dengan menjumlah soal betul kemudian dikali berapa dibagi berapa gitu, enggak ya. Jadi ada tabel konversinya sendiri. Nah ini yang muncul di layar kalian di video ini adalah scoring tabel untuk TOEFL ITP. Ada 3 kolom di sini. Kolom yang pertama adalah jumlah soal betulnya itu berapa. Kemudian ini listening section, structure and written expression section, dan reading section. Jumlah soal betul ini ya, nomor 1 sampai nomor 50. Kalau listening kan dia 50 soal. Tapi kalau structure dia 40 soal dan reading juga 50 soal. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini tuh, misalnya ini kan ada 0. Jumlah soal betul 0, berarti kan kita tidak mengerjakan soal itu sama sekali, atau kita sudah mengerjakan tapi salah semua. Itu pahit-pahitnya seperti itu. Walaupun kita salah semua, itu kita tetap dapat nilai. Nilainya berapa? 24 untuk listening sectionnya. Untuk structure and written expressionnya itu nilainya 20, dan untuk reading comprehensionnya nilainya 21 gitu. Nah ini ada contoh soal. Jadi misalnya kita sudah tes TOEFL, nah ternyata di masing-masing sectionnya itu skor jumlah
soal betul kita adalah listening, kita cuma betul 30 soal. Structure and written expression kita betul 28 soal. Kemudian reading comprehension kita betul 43 soal. Nah, 30 dari 50 soal, 28 dari 40 soal, dan 43 dari 50 soal. Gitu kan? Nah, ini jumlah betulnya harus dikonversikan ke scoring tabel ini. Ini skor konversinya. Kalau kita betul 30 di listening comprehension, berarti skor kita adalah 51. Kita cek ya. Jumlah soal betul 30 di listening section. Oh, berarti ini. Bener kan? 51. Kemudian jumlah soal betul 28 di structure and written expression. Kita cari angka 28. Kolom ketiga ini ya. Structure and written expression, skor kita adalah 52. Kemudian reading comprehension kita betulnya 43. Cari angka 43 ini ya. Nah, set. Reading comprehension skor kita adalah 58. Jadi kita menghasilkan skor 51, 52, 58. Apakah selesai sampai sini? Tidak. Jadi langkah selanjutnya adalah jumlahkan semua skor konversi 51, 52, 58 di jumlah semuanya. Kemudian langkah ketiga, bagikan 3 jumlah semua skor konversi dibagi 3. Nah, bagi 3 sama dengan 53,7. Setelah dibagi 3, dikalikan 10 menjadi 537. Nah, ini adalah skor akhir kita atau skor rata-rata kita. Begitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Dan nanti teman-teman habis melihat video ini, jangan lupa untuk mengerjakan pretestnya. Dan silakan teman-teman latihan untuk menghitung skor TOEFL-nya sendiri. Nanti dalam mengerjakan pretest atau latihan soal selanjutnya, mengerjakannya hanya 1 kali saja. Jadi jangan mengerjakannya berulang-ulang, karena nilai yang akan dianggap adalah nilai dari pengerjaan yang pertama. Oke, jadi teman-teman setelah ini silakan dikerjakan pretestnya. Nanti kan muncul itu skornya, jumlah betulnya itu berapa, jumlah betulnya loh ya. Nah, kalau jumlah betulnya sudah diketahui, nanti teman-teman silakan buka file ini. Nanti ini akan saya share PDF-nya. Kalian belajar menghitung skor TOEFL kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.